Apakah sudah ada yang Anda lihat di screen-nya? Belum terlihat, dokter. Ini sudah ada ya? Sudah terlihat, dok. Oke, ya kita mulai ya. Coba Anda buka dulu di jadwal Anda. Judul kuliah kita pagi ini siang ini apa? Apakah otot-otot muka saja begitu? Coba lihat dulu. Otot-otot kepala, dok. Otot-otot kepala ya. Iya, dokter. Kalau otot kepala itu cuma ada 2 ototnya di kepala. Jadi coba buka lagi di jadwal berikutnya, apalagi kuliah anatomi berikutnya. Bisa dilihat jadwal berikutnya. Izin menjawab, dokter. Apa? Setelah dari dokter, kami mendapat materi inervasi neovaskularisasi, dokter, dari dokter Hari. Oke, apalagi setelah itu? Hanya itu saja, dokter. Sudah ya? Iya, dokter. Ya, karena begini, kalau membicarakan otot pada kepala itu bahasanya tidak terlalu banyak. Ya, kalau otot-otot muka ada nggak? Mohon izin menjawab lagi, dokter. Untuk di blok 4 modul 1 hanya itu, dokter. Untuk jadwal modul lainnya kami belum mendapatkan, dokter. Oke. Ya. Ya, karena begini ya, kalau disebutkan otot kepala, ya itu yang murni melekat pada kepala. Jadi saya membahasnya bersamaan dengan apa yang terdapat pada muka. Jadi kalau melihat ini, gimana membukanya nih?
Bentar ya. Oke, jadi saya akan masukkan dalam pembahasan regio Kapiktis dan regio Pasi, ya. Jadi kalau melihat ini, regio itu adalah daerah, kalau Kapiktis adalah nama lain daripada kaput, nama lain daripada kepala, ya. Istilah-istilah anatomi Anda sudah pelajari kan? Iya. Halo? Sudah, dokter. Sudah ya. Kalau disebut anatomi berarti ilmu urai tubuh ya. Ilmu mengurai tubuh. Perbagian-bagian daripada tubuh. Yang kita pelajari ini adalah regio atau daerah pada kepala, capitis et dan fasei atau facialis. Ini adalah muka ya. Karena berbeda kepala, berbeda dengan muka. Orang bisa mengatakan bahwa muka itu berada di daerah kepala, oke ya. Tapi kalau berbicara kepala terus saja, kadang-kadang terpisah dengan apa yang ada di muka. Ya, makanya saya akan membahasnya, keduanya saya akan bahas ya. Tetapi tentu ini pembahasan, ya karena ada juga nanti kuliah di Dr. Hari mengenai inervasi dan vaskularisasi ya. Jadi ya saya akan menerangkannya pada yang terletak, struktur yang terletak di superficial ya, artinya di daerah permukaannya saja, permukaan luar dari regio Kapiktis dan fasei. Karena Kapiktis itu bahasanya luas, materinya luas ya, ada skal, kulit dan lapisan-lapisannya yang membungkus kranium ya. Kranium sendiri itu satu bahasan juga, tulang tengkorak satu pembahasan ya. Kemudian di dalam tengkorak itu ada otak. Ada otak ya. Nah, itu juga satu pembahasan yang luas. Jadi kalau kita mempelajari tentang keseluruhan regio Kapiktis ini pembahasan yang sangat luas ya. Termasuk di dalamnya juga di kepala ada juga alat untuk pernapasan ya. Itu hidung dan seterusnya. Kemudian alat untuk pencernaan, rongga mulut dan seterusnya. Di dalam mulut juga ada gigi geligi. Nah, itu daerah itu yang menjadi konsen Anda untuk Anda harus pelajari lebih dalam lagi ya. Jadi sudah tahu ya pengertian pada Kapiktis atau kaput atau kepala ya, fasei atau facialis ya, atau muka ya. Kadang-kadang disebut juga sebagai, kalau membicarakan ototnya, otot-otot muka sama kalau kita menyebut sebagai otot-otot ekspresi, otot-otot mimik ya, atau muscle expression ya. Itu. Nah, ini Anda mengenal figur-figur ini? Ya, ini ada anak mimiknya begini, ya, ini ada mimiknya begini, seperti gini. Ini semua memperlihatkan mimik-mimik tertentu ya. Jika dia senang ya. Kalau ini kelihatannya senyum-senyum semua ya. Itu menampakkan mimiknya atau ekspresinya. Nah, demikian juga dengan ini ekspresinya ya. Nah, Anda kenal figur-figur ini? Siapa nih? Gibran, dokter. Nah, kalau ini siapa? Najwa, dokter. Nah, berarti Anda sering juga nonton TV ya. Ya, ini figur-figur yang setiap hari bisa nongol di TV ya. Ini menunjukkan ekspresi semua ya. Nah, ini siapa ini? Mas Tukul Arwana, dok.
Nah, ini super expression ya. Jadi ekspresinya membawa berkah baginya ya. Ya. Tidak semua orang bisa begini ya. Kalau Tukul dia mampu begini, makanya dia punya apa namanya? Punya performa tersendiri ya. Tukul. Ini berbagai ekspresi yang bisa terjadi ya. Anda sering lihat setiap hari. Ada yang gembira, ekspresinya begini. Coba perhatikan sudut mulutnya ya. Ini lihat lipatan-lipatan kulitnya ya. Nih, ini ada yang gembira, ada yang bersedih, ada yang marah, ada yang macam-macam, ada yang kecewa, ada yang macam-macam ya. Semua ekspresi-ekspresi ini ditentukan oleh otot-otot yang berkontraksi yang berada di bawah kulit ya. Ya. Ototnya yang berkontraksi tapi kulitnya yang berkerut ya. Kenapa? Karena otot-otot itu sendiri memang melekat pada bagian dalam kulit ya. Jadi kalau ototnya berkontraksi maka kulitnya juga ikut mengikuti bentuk daripada kontraksi pada otot-otot tersebut ya. Ya ini juga kenapa ada orang mukanya segitiga, ada mukanya oval, ada yang apa apa ini rectangle tuh yang mana itu, yang oblong apa nih, oblong, ada yang bulat, ada yang persegi ya, macam-macam ya, ada bentuk diamond ya, atau oval ya. Nah ini semua bentuk muka kita ya, bentuk kepala kita itu sangat tergantung dipengaruhi oleh bentuk tengkorak kita sendiri ya. Bentuk tengkorak mempengaruhi bentuk muka, kemudian lapisan-lapisan yang ada di luar tengkorak itu juga mempengaruhi bentuk muka kita, termasuk juga tadi mempengaruhi ekspresi wajah kita ya. Jadi kalau umpamanya orang negro umpamanya ya, nah, bagaimana bentuk mukanya ya, bagaimana bentuk kepalanya ya, itu semua mempengaruhi berbeda dengan kalau macam ini ya. Ini orang-orang apa mungkin orang Asia Timur ya, Asia Timur yang matanya seperti gini ya, bentuk mukanya macam-macam seperti begini. Nah ya itu jadi dipengaruhi oleh bentuk tengkoraknya, kemudian dipengaruhi oleh lapisan demi lapis yang membungkus tengkorak ya, termasuk pada wajah ya. Kalau mukanya pada wajahnya umpamanya di pipinya banyak lemaknya ya, maka itu mempengaruhi bentuk daripada mukanya ya. Tengkorak ada yang tulang umpamanya tulang hidungnya menonjol ya, berarti orangnya jadi nanti akan lebih mancung. Ada juga ya tulang hidungnya cuma secuil ya, nah jadi hidungnya ya terbatas gitu ya. Ya itu ditentukan oleh tulang-tulang kranium, tulang-tulang tengkorak, jaringan lemak di bawah kulit itu tadi ya. Kalau jaringan lemaknya lebih tebal ya kelihatannya orangnya lebih tembem begitu ya. Nah, itu. Dan tergantung juga ketebalan kenyalan kulit. Nah, pada yang masih muda-muda seperti Anda yang kulitnya masih tebal-tebal ya, jadi kelihatan masih kencang begitu. Tapi kalau sudah orang tua, kekenyalan kulitnya sudah berkurang, maka tinggal keriputnya ya, maka kelihatan juga memperlihatkan juga, oh ini ekspresi wajah orang tua, oh ini ekspresi wajah orang muda. Bisa paham ya? Halo, bisa Pak? Ya, apakah saya menerangkan terlalu cepat? Bisa diikuti ya? Bisa dok. Oke, jadi secara anatomis kita akan bagi menjadi regiotapitis dan regiofasciae, bagian kepala dan bagian muka. Nah nanti regiotapitisnya nanti kita bagi-bagi lagi ya. Ini nanti lebih jelas juga pada saat membahas tentang tengkorak. SSP kemarin sudah ya? SSP sudah? Sudah dokter, sudah. Ya, kemarin kan di SSP kan kita sudah membahas sedikit bagaimana lobus frontalis, parietalis, temporalis, dan occipitalis. Nah, itu di bagian luarnya ya.
pada regiopapitis juga terbagi atas beberapa regio tersebut. Iya, gitu ya. Jadi ada juga regio frontalisnya, regio patalis, temporalis, dan occipitalis. Nah, ini regiopapitis kita akan membahas dulu. Ini yang pertama kita bahas adalah pada regiopapitis adalah scalp, lapisan demi lapis yang membungkus tengkorak, tulang-tulang kranium ya. Ya, apa saja lapisannya? Ini kulit ya atau kutis. Ya, ini kulit kutis yang ada rambut-rambutnya. Ini kan yang paling luar ini ya. Ya, ini lapisan paling luar namanya lapisan kutis atau kulit, tumbuh rambut-rambut. Ini ada jaringan subkutannya ya. Jaringan subkutan itu ada 2. Ini pas di sini ya. Masih pas di bawah kulit ada subkutan. Subkutan itu pas di bawah kulit ya. Nah, bersifat avaskular. Tidak ada jaringan pembuluh darahnya. Jadi ini pas di bawah kulit yang terisi, yang mengisi adalah jaringan-jaringan lemak ya. Lemak. Jadi dia avaskular, dia tidak ada pembuluh darah. Nah, ini bagian dalamnya yang subkutan itu baru ada pembuluh darah. Jadi pada lemak-lemaknya tidak ditemukan pembuluh darah. Nanti di bawah pada lemak-lemak tersebut terdapat pembuluh darah dan pembuluh saraf ya. Kemudian ini aponeurosis atau galea aponeurotica ya, dan musculus occipitofrontalis. Nanti kita perlihatkan ya, ini tidak memperlihatkan ada muskulusnya di sini ya. Nah, ini merupakan jaringan fibrosa yang menyelubungi permukaan luar daripada kranium, melekat pada protuberansia occipitalis eksterna di bagian belakangnya. Termasuk juga linea nuclei suprema dan arcus sigmomaticus. Tolong Anda yang sudah mendapatkan, yang sudah punya materi PDF anatomi, Anda bisa membuka atlasnya ya, kemudian melihat pada kranium ya. Walaupun kita belum belajar tentang kranium, belum ya? Anatomi kranium belum ya? Tulang kranium belum dipelajari? Bisa menjawab dokter, tadi sudah dijelasin oleh dokter Eva dokter. Nah, sudah ya kan, kalau sudah diterangkan tentang tulang kranium pada bagian occipitalnya di belakang itu ada namanya protuberansia occipitalis externa atau tonjolan occipital yang paling di luar. Kemudian ada dari situ ada semacam pertanda garis ya, walaupun bukan garis beneran tapi semacam pertanda ke arah lateral namanya linea nuclei suprema ya, dan arcus sigmomaticus ya. Ini apa namanya tempat anunya melekat pada protuberansia occipitalis dan linea nuclei suprema. Kok ada arcus sigmomaticus di sini ya? Ini salah ini ya. Bentar. Arcus sigmomaticus ini ini melekat pada linea nuclei suprema. Dan bagian ini merupakan struktur yang sensitif terhadap nyeri ya, bagian aponeurosis. Nah, di bawahnya lagi ada jaringan subaponeurotica ya. Tadi ada aponeurotik, sekarang di bawahnya lagi ada subaponeurotik. Nah, ini yang kelihatan ini ya. Ini yang banyak vena-venanya ini adalah daerah subaponeurotik ya. Namanya vena-vena ya, vena-vena emisaria. Ini banyak sekali vena-vena ya. Vena-vena ini berada di apa namanya di bawah kulit ya, tadi di bawah aponeurosis ya, di bawah otot-ototnya nanti. Kemudian di bawah ini adalah epikranium ya. Epikranium.
Jadi perikranium, bagian yang paling luar daripada tulang tengkorak kita itu namanya perikranium, ya, atau periosteum, bagian luar daripada kranium, ya. Ini. Itu ya lapisan-lapisannya ya. Ada kutis, ada kulit, ada subkutis di bawah kulit, ada aponeurosis, ya. Ini aponeurosis adalah jaringan ikat, kemudian ada subaponeurosis, di bawahnya subaponeurotik, kemudian ada perikranium, ya. Jadi kalau di buku-buku lain dia meningkat dengan istilah pakai scalp, ya. Kalau saya lihatkan, ya. Ya, kalau istilah scalp itu S-nya itu adalah skin atau kulit, ya. Tadi ini kulit, ini namanya skin, S scalp, kemudian C-nya itu connective tissue, ya, atau jaringan ikat bawah kulit. Ya, jaringan subkutan ini namanya connective tissue, ya. Kemudian aponeurosis A, kemudian ada lagi lapisan kepala tadi adalah yang ini jaringan subaponeurosisnya, ya, yang merupakan jaringan ikat longgar, namanya loose areolar tissue, ya, artinya jaringan areolar, ya, ya, loose areolar. Kemudian yang P-nya itu adalah perikranium. Jadi saya tuliskan aja sini, ya. Scalp. Jadi S-nya adalah skin, kutis, C-nya adalah connective tissue atau subkutis, kemudian aponeurosis, kemudian loose areolar tissue atau jaringan ikat longgar di bawah aponeurosis, kemudian P-nya adalah perikranium, ya. Ini singkatan lapisan-lapisan daripada pelindung kranium, ya. Bisa paham, ya? Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan. Ini otot-otot scalp, ya. Nah, ini tadi disebut tadi kalau cuma membicarakan otot kepala saja, ya cuma ini aja yang dibicarakan, ya. Nama lainnya adalah epicranius. Epicranius itu, ya, karena dia berada di sebelah pas di luar daripada kranium, ya, di luar perikranium ini, maka disebut sebagai epicranius. Ada dua, musculus occipitalis dan musculus frontalis. Kalau digabung namanya musculus occipitofrontalis, ya. Nah, di sini occipitalisnya di belakang, bisa lihat, ya, bisa lihat kursor saya. Kelihatan enggak? Ya, ini di belakang ini di regio occipital namanya musculus occipitalisnya, sementara frontalisnya ini yang depan, ya, melekat pada kranium di regio frontalis. Nah, antara occipital dengan frontal inilah yang putih-putih ini disebut sebagai aponeurosis, ya, aponeurosis ini. Jadi antara musculus occipitalis dengan frontalis dibatasi oleh jaringan aponeurosis, ya. Makanya disebut sebagai occipitofrontalis. Nah, di mana perlekatannya? Ini tadi, ya, occipitalis. Pada di sini ada linea nuchae superior, ya. Nah, kemudian processus mastoideus di sini, ya. Osis temporalis sini. Jadi dia sebenarnya melebar sampai ke sini, ya. Nah, kemudian berinsersi pada galea aponeurotica, ya. Ini yang putih-putih ini jaringan ikat yang mengkilap putih ini namanya galea aponeurotica semuanya, atau aponeurosisnya, ya. Jadi dia melekat pada linea nuchae di sini bagian occipital, ya.
kemudian juga sampai ke prosesus mastoideus di sini, osteo temporal, ya, kemudian di sini insersionya, ya. Ini origo dan insersio, Anda sudah paham apa perbedaannya? Origo tempat perlekatan daripada otot di mana di sini tidak bisa digerakkan. Jadi kalau berkontraksi occipitalis ini yang bisa bergerak adalah dari insersionya, ya. Insersionya di mana? Sorry. Ya, dari insersionya ya, gitu, dari insersionya. Nah, ini pada Galea aponeurotica. Ini sini insersionya. Jadi kalau dia berkontraksi ini yang bergerak ke sini ya. Ya. Origonya di sini. Jadi mengarah ke bawah. Nah, beda kalau frontalis, origonya pada Galea aponeurotica di sini ya. Insersionya di kulit dahi, alis ya. Jadi kalau dia berkontraksi, maka di sini yang kelihatan kerutannya di sini ya. Ya, tuh. Bisa dipaham maksudnya? Jadi origo ini tempat perlekatan di mana bagian ini tidak bisa digerakkan. Nah, insersio bisa bergerak. Jadi kalau insersio pada musculus frontalis yang di depan sini berkontraksi frontalisnya, berarti ini yang tertarik ke atas. Ya, bisa paham ya? Bisa enggak? Bukan bagian di sini yang bergerak ke depan, tapi bagian depan sini bergerak ke belakang. Kalau berkontraksi frontalisnya, ya. Nah, demikian juga dengan ini tadi ya. Insersinya di sini, berarti kalau ini berkontraksi occipitalisnya dia akan bergerak ke arah atas. Ya, bukan bagian atasnya yang bergerak ke ini. Ya. Jadi untuk yang melekat pada kranium ya namanya epik. Ini ya nama lainnya adalah epicranius, itu musculus occipitofrontalis. Saya paham ya? Occipitofrontalis ada dua bagian, satu occipital, dua bagian frontal, dan yang terlai oleh atau dijembatani oleh aponeurosis ya. Nah, itu tadi ke kepala. Sekarang kita masuk ke fase ya. Ya, fase. Tadi karena kepala, kalau keseluruhan kepala boleh bicarakan banyak sekali ya. Tapi tadi kan cuma ototnya saja. Ya, sebetulnya ada juga otot kepala selain daripada otot frontalis yang melekat pada tulang-tulang kepala, yaitu ini musculus temporalis ya. Ini temporalis ya. Nah, ini nanti dibicarakan pada saat membicarakan tentang proses mastikasi. Karena otot temporalis berperan di dalam proses mastikasi itu apa? Mastikasi apa? Proses apa? Ini penting sekali untuk terang gini, proses mengunyah. Ya, mastikasi. Ini jadi ini otot yang lebar ya. Lebar, coba lihat arah seratnya, ada yang ke atas, ada yang ke belakang, ya, ada yang ke vertikal seratnya. Ya. Ini untuk nanti proses mastikasi atau pengunyahan. Nah, ini di mana fase batasnya ini ya? Ada yang mengatakan dari titik glabella di sini ya, yang paling depan sini namanya glabella, ya, ke arah lateral arcus superciliar sini ya, pas di atas alis ini ya. Nah, superciliar sini, kemudian arcus zygomaticus di sini ya. Jadi ya sempit aja sebetulnya, seperti gini glabella, arcus superciliaris, kemudian ke bawah arcus zygomaticus yang ini ya. Ya, apa namanya itu? Pipi ya, pipi atau pelipis, ya pipi ya. Bagian pipis ini ada tulang, kalau Anda raba di daerah lateral di sini, Anda raba tulang itu adalah arcus zygomaticus, kemudian ke bawah ke meatus acousticus externus. Meatus ini apa? Meatus ini adalah lubang. Meatus acousticus apa? Meatus itu punya lubang atau celah, lubang telinga bagian luar ya. Nah, telinga bagian luar, kemudian ke dorsal, ke belakang, ke ramus mandibula, ini ya, ramus mandibula, ini ramus mandibula, sampai epicaudal corpus mandibula. Jadi kalau regio fase daerah muka sebetulnya sempit aja, ya, dari glabella, kemudian ke samping ke arcus superciliaris, kemudian ke bawah, ya, ke lubang telinga, ya, kemudian ke bawah lagi mengikuti rahang, ya. Mengikuti rahang ini atau mandibula sampai ke depan, ini semua itu adalah bagian muka.
Nah, tapi ada juga yang mengatakan bahwa batas atasnya bukan di glabella, tapi pas daerah rambut, batas antara yang ditumbuhi rambut, ya, kemudian itulah batasnya. Artinya kalau sudah ditumbuhi rambut itu bukan lagi daerah muka, tapi sudah termasuk daerah kepala secara keseluruhan. Sepanjang yang ditumbuhi rambut itu daerah muka, ya, sepanjang batas itu maksud saya. Bisa paham? Bisa paham enggak? Ini seperti gini. Ini kalau umpamanya, ini kalau ini rambutnya tumbuh di sini, ya, kalau glabella kan tadi di sini, ya. Di sini glabella. Nah, cuma di sini kalau glabella dari sini ke samping, arcus superciliaris, kemudian ke telinga, kemudian mengikuti mandibula. Itu adalah muka. Nah, ya, tapi ada lagi referensi saya mengatakan bahwa itu batas atasnya cuma berbeda di batas atas. Ya, kalau ini kan apa sih bagian depan namanya nih? Apa nih? Jidat ini apa namanya istilahnya ini? Frontalis, dokter. Iya, ada bahasa awamnya jidat ini apa? Daerah apa namanya ini? Kalau ini kan dagu, ini pipi, ini apa? Dahi, Dok. Dahi, ya. Dahi. Ya, jadi dahi itu sampai ke batas rambut itulah batas muka. Ya, seperti begitu. Ada juga tadi yang mengatakan bahwa di sini di glabella ini adalah batas muka. Di atasnya glabella, walaupun masih belum ditumbuhi rambut, itu sudah bukan lagi daerah muka. Ya, nah, ya kita ambil saja ini ya, batas antara muka dengan yang ditumbuhi rambut itulah muka kita, ya. Jadi, termasuk dahi, ya, itu adalah masih di daerah muka. Nah, ini ada pembagian regio orbital. Orbital itu apa? Di sekeliling orbita, sekeliling daerah mata. Regio nasal, di sekeliling daerah nasal atau hidung, ya. Regio nasal, regio oral, ya, di sekeliling sekitar mulut, ya, mulut. Kemudian ada lagi regio mentalis, ini di dagu, ya. Inilah beberapa pembagian atau daerah-daerah kecil atau regio-regio kecil yang ada pada regio fase, ya. Jadi fase itu adalah regio yang luas itu, ya, walaupun sempit juga, tapi dibagi lagi menjadi regio yang kecil, ya. Karena nanti beberapa ototnya itu berkelompok ototnya yang semuanya berada di orbitalis, ada juga kelompok otot yang berada di nasalis, di oralis maupun di mentalis. Ya, jadi kalau tadi ini ya batasnya ini batas, anggap di sini batas rambut tumbuh, ya, turun ke bawah di arcus zygomaticus, kemudian ke lubang telinga, kemudian mengikuti ini rahang, angulus mandibularis, corpus mandibularis sampai ke depan, ya, itu daerah muka. Iya, otot-otot pada regio fasciae ini tadi yang disebut sebagai muscle of expression, ya, atau termasuk juga dalamnya adalah otot-otot masticatorius, ya, otot-otot untuk mastikasi, untuk mengunyah, ya. Ya, ini pembagiannya, ya. Jadi ada dua pembagian pada otot-otot yang berada pada regio fasciae, ya. Satu otot mimik atau otot ekspresi, kedua adalah otot yang berfungsi untuk mastikasi, ya. Otot muka. Otot-otot muka atau musculi facialis. Kalau satu otot namanya musculus, kalau banyak otot, kelompok otot namanya musculi, ya. Maka ditulis kalau 1M itu artinya tunggal, kalau 2M artinya jamak, ya. Ya, kalau pada bahasa Inggris kan kalau kata benda jamak itu di sana tambah huruf S gitu, ya. Kalau di sini di double M. Bisa paham maksudnya, ya? Ya, jadi kalau terus MM artinya bacanya muskuli, artinya lebih daripada satu otot. Ini sifatnya letaknya sangat superficial, artinya ya berada di superficial, di permukaan, ya. Nah, di permukaan mana? Pas di bawah kulit, ya. Dia berorigo pada tulang dan berinsersio pada kulit, gitu, ya. Nah, makanya karena dia berinsersio pada kulit, jadi apabila otot-otot
muka ini berkontraksi, maka kulit akan mengikuti arah serat daripada kontraksi otot tersebut. Ya, nah, makanya tadi sekian banyak otot, sekian banyak ekspresi yang bisa dimunculkan. Ya. Sifatnya juga adalah variabilitasnya besar, artinya ya banyak sekali variasi-variasinya ya. Pada orang yang kurus bervariasi tentu dengan orang yang gemuk. Berdasarkan rasnya umpamanya orang negroid berbeda dengan orang mongoloid, orang kaukasoid, orang apa lagi ya, itu banyak sekali. Tergantung juga tadi umur apa ya, jadi apa otot-otot mimik pada anak-anak atau remaja berbeda dengan pada orang yang tua, jadi besar variabilitasnya, perbedaan-perbedaannya banyak sekali. Semuanya diinervasi, dipersarafi oleh nervus facialis. Tentunya persarafan motorisnya ya. Artinya motoris itu saraf yang menggerakkan, ya, yang menggerakkan. Sehingga otot tersebut bisa berkontraksi. Ini inervasinya oleh nervus facialis. Anda masih ingat nervus facialis termasuk sistem saraf apa? Yuk, satu orang, siapa yang bisa menjawab? Kemarin kan sudah dijelaskan di SSP. Itu masuk di mana nervus facialis? Saraf pusat, dokter. SSP. Iya, dokter. Yang lain ada yang bisa memberikan jawaban? Ada masih ingat? Aduh, baru minggu lalu kita kuliah. Apa? Saraf tepi, dokter. Saraf tepi. Iya, saraf tepi, tapi bagian daripada nervus atau nervi. Nervus apa namanya? Saraf tepi itu ada berapa bagian lagi? Sistem saraf pusat itu ada otak, cerebrum, ada cerebellum, batang otak, sampai dengan medula spinalis. Kalau sistem saraf tepi, bagian-bagiannya apa? Saraf somatik dan otonom, dok. Oke, tapi ada lagi dulu yang bagian lebih besar. Itu fungsi ada yang fungsi otonom, ada yang somatiknya apa? Nah, dari yang bisa menjelaskan. Jadi kalau saya kasih di ujian kan kemarin ada itu. Berikut ini yang termasuk sistem saraf tepi, yang termasuk sistem saraf pusat. Kalau nervus spinalis masuk mana? Halo? Anda tidak pernah mendengar nervus cranialis? Halo? Anda tidur semua ya? Maaf, dok, bisa diulang, soalnya suaranya kecil. Anda pernah mendengar nervus cranialis? Atau Anda pernah mendengar nervus spinalis? Izin menjawab, pernah, dokter. Yes, coba diterangkan. Nervus facialis ini masuk di mana? Nervus facialis adalah nervus keberapa? Izin menjawab, ke-7, dokter. Iya, ayo. Nervus ke-7 dari? Berarti terus terang saya mempunyai asumsi bahwa Anda belum terlalu paham dengan pembagian. Secara garis besar saja dulu, kalau kita tentang sistem saraf itu kan sudah dijelaskan. Sistem saraf pusat, sistem saraf tepi. Sistem saraf pusat tadi saya sudah sebutkan. Sistem saraf tepi itu ada nervus cranialis atau nervi cranialis yang ada berapa pasang?
dan nervus spinalis, saraf-saraf yang keluar daripada spinal-spinal sesuai dengan cabang-cabang atau segmen-segmen pada tulang belakang atau kolumna vertebral. Nah, nervus cabang-cabang daripada nervus spinalis itulah yang nanti melayani otot-otot pada tangan. Kemudian yang di bawah itu ya melayani otot-otot pada kaki, tungkai bawah gitu ada. Nah, yang satunya adalah nervus cranialis, yaitu ada berapa pasang? Tadi kan Anda menyebut ini nervus facialis, ada nervus keberapa? Ketujuh. Oke? Izin menjawab dokter, ada 12 dokter. Cobalah kalau kamu tahu sedikit, coba diterangkan sedikit itu. Oke, ya sudah ya. Ingat ya, nervus facialis itu adalah nervus cranialis yang ketujuh, ya, nervus facialis. Ya, yang sangat berhubungan dengan tugas Anda nantinya pada saat Anda berfungsi berpraktek sebagai dokter gigi, itu nervus cranialis yang keberapa? Yang melayani maksila, yang melayani mandibula, itu nervus cranialis keberapa? Lima, Mohon dokter. izin. Iya, Dok. Kelima, namanya apa? Nervus, Nervus dokter. Trigeminus, Dokter. nervus trigeminus, ya. Jadi gitu. Ini mahasiswa itu kan Anda masih muda-muda semua ya. Masa baru seminggu 2 minggu baru lagi ujiannya pada lupa semua. Ya, kalau orang tua yang cepat lupa-lupa ya maklum lah. Ya. Tapi kalau macam anak muda seperti Anda semua jangan cepat lupa ya. Ini semua ilmu-ilmu yang sebelumnya itu kita ajarkan itu pasti masih berhubungan dengan materi-materi kuliah yang akan datang ya. Ya gitu ya. Semua otot-otot yang ada pada muka kita ya, yang termasuk dalam otot-otot ekspresi, otot mimik, semuanya diinervasi, dipersarafi oleh nervus cranialis yang ketujuh yang disebut sebagai nervus facialis. Oke, pembagian otot-otot tadi ya, ada beberapa berdasarkan tadi regionnya juga ya. Tadi sudah kita jelaskan tentang otot-otot scalp. Yang tadi yang apa? Apa tadi otot scalp tadi? Ada 2, namanya apa? Yang barusan tadi kita terangkan. Izin menjawab, dokter. Musculus frontalis dan occipitalis, dokter. Musculus frontalis dan occipitalis. Apabila digabung namanya occipitofrontalis ya. Gitu. Nah, berikutnya ekstrinsik telinga atau otot-otot telinga bagian luar. Nama lainnya adalah muscle of auricle ya. Ada lagi otot-otot auditus orbitae ya. Auditus itu apa? Lubang mata ya. Nah, itu otot-otot yang opening of orbit. Orbit ini kan orbita ya. Orbita itu adalah kavum rongga mata ya, yang berada di sekeliling rongga mata ya. Nah, ototnya namanya auditus orbitae ya, otot mata. Otot-otot hidung, muscle of nose dan muscle of mouth ya. Otot-otot di daerah regio oris ya. Regio oris, regio nasalis, regio orbita ya. Ini regio auricular. Oke. Sekarang yang pertama daerah auricular. Auricle ini ya telinga. Coba lihat sini ada beberapa otot. Ada auricle, musculus auricularis anterior, ini arah seratnya ke depan ya. Auricularis anterior, kemudian ada auricularis superior menuju ke atas yang vertikal arah seratnya, dan auricularis posterior ya, yang ini yang horizontal ya ke belakang. Nah, ini lihat kalau para perlekatannya, oligonya pada fascia temporalis, jadi ya fascia temporalis. Jadi di daerah temporal itu ada fascia. Apa tuh fascia? Jaringan ikat tipis tapi kuat ya, biasanya meliputi apa namanya, menyelimuti ya, semacam pembungkus daripada
otot-otot ya. Nah, di situ tempat perlekatan daripada ini musculus auricularis anterior ini ya, fascia temporalis. Superior demikian juga ini semua adalah fascia temporalis yang putih-putihnya. Ini kan trigio temporalis ya. Di sini ini membungkus musculus temporalis ya, tapi bagian luarnya merupakan tempat perlekatan kepada musculus auricularis anterior, superior ya. Ini. Nah, auricularis posterior di sini. Nah, ya. Ini adalah prosesus mastoideus. Anda semua bisa meraba pas di bagian belakang daun telinganya ya. Itu ada semacam tonjolan tulang yang agak membulat. Nah, itu adalah prosesus mastoideus. Ini merupakan tempat perlekatan daripada auricularis posterior. Nah, ketiganya berinsersio pada cartilago auricular. Ini. Telinga kita ini, kenapa telinga kita bisa dilipat-lipat? Kenapa telinga kita bisa apa ya? Seperti bisa dibentuk-bentuk itu, bisa digulung, bisa apa ya? Seperti karena telinga kita terdiri atas cartilago ya. Ada memang yang kulit, bagian luarnya adalah kulit telinga, tapi bagian dalamnya disusun oleh cartilago. Apa itu cartilago? Tulang. Halo, cartilago apa namanya? Tulang apa? Tulang rawan, dokter. Tulang rawan ya. Tulang rawan itu elastis ya, maka bisa dibentuk-bentuk ya. Ya, jadi insersio jadi apa? Kalau ini berkontraksi maka daun telinganya akan bergerak ya. Pernah enggak ada orang menggerakkan daun telinga? Pernah lihat? Ada telinganya bisa membuka, menutup, terangkat ke atas, atau tertarik ke depan. Ya, ini apabila berkontraksi ya. Bisa paham ya? Ya, kemudian ini pada musculus auricularis anterior, auricularis superior, auricularis posterior. Ya. Nah, ini tadi frontalis, occipitalis. Nah, ini adalah aponeurosisnya, Galea aponeurotica. Nah, ini kemudian yang kedua adalah kelompok otot-otot aditus orbitae. Ya. Aditus orbita. Aditus artinya apa? Apa arti aditus? Aditus itu bisa ya seperti kayak lubang begitu ya. Ya, ini kan lubang mata ini, lubang mata ya. Aditus orbita. Apa saja? Musculus orbicularis oculi. Jelek ini ya. Bohongnya ini jelek sekali. Tidak enak dibaca ya. Ya, yang pertama orbicularis oculi ya, ini musculus orbicularis oculi merupakan sphincter berbentuk elips ya. Jadi biasanya itu otot sphincter itu biasanya dia memang otot yang melingkari suatu lubang. Kalau ini dianggap lubang mata, ya ini namanya ya. Orbicularis oculi ini adalah sphincter. Ya, dia fungsinya melindungi ya terhadap cahaya, menutup palpebra dan antagonis dengan frontalis. Ya, kenapa antagonis? Ini kan frontalis. Kalau frontalisnya tadi berkontraksi, ya karena dia origonya di sini di galea, maka ini yang akan tertarik, ya, akan tertarik ke atas ke belakang. Makanya disebut dia antagonis ya.
Ya, kemudian kita lihat melindungi cahaya atau untuk menutup juga palpebra. Nah, palpebra ini nama lainnya adalah kelopak mata. Coba lihat karena arah seratnya melingkar, jadi kalau berkontraksi maka lingkarannya makin menutupi mata ya. Ini ada dua, ada pars orbitalis dan pars nanti ada pars pars palpebralis, ada lagi pars lacrimalis ya. Kalau pars orbitalis ini ya, ini yang agak paling di luar, ini kan orbita, pas bagian luar daripada lubang mata ya. Dia melekat pada bagian medial orbita ya, dan medial dapat ligamentum palpebra medialis, tempat pendekatannya. Jadi dia melekat begini ya. Fungsinya menutup mata dengan rapat. Jadi kalau Anda umpamanya ada tiba-tiba ada debu banyak atau ada pasir yang berterbangan ya, Anda menutup mata dengan rapat, maka yang berkontraksi itu adalah musculus orbicularis oculi, pars orbitalis ya. Pars itu apa? Apa artinya pars? Par. Kalau bahasanya kan par. Kalau bahasa anatominya adalah pars orbitalis. Artinya apa? Halo. Apa artinya pars? Tidak ada yang tahu ya? Izin menjawab dokter, mungkin bagian dokter. Iya, kenapa tidak ada yang menjawab? Saya pengen Anda menghidupkan. Menghidupkan kameranya. Atau apakah Anda ikut kuliah atau Anda pada tidur semua? Tolong, kalau saya ingin berinteraksi dengan Anda, saya menanyakan sesuatu, ya tolong Anda menanggapinya gitu ya. Ya. Kalau saya bertanya kemudian Anda pada diam semua, saya khawatir Anda tidur semua. Ya. Angkatan ini laki-lakinya ada berapa? Fahrul, laki-laki ada berapa Fahrul? Izin menjawab dokter, ada 7 dok. Gini, kalau ngomong sama saya, ya saya nggak perlu lah terlalu ngomongnya terlalu formal gitu ya, Raka ya. Jadi kalau kita bicara seperti biasa aja gitu. Nggak usah setiap mau bicara minta izin terus ya. Nah, saya nanya ke Anda langsung aja ngomong gitu, nggak usah terlalu formal gitu, harus minta izin ya. Berapa orang tadi laki-lakinya? Ada 7 dok. Ada 7 ya. Oke. Lumayan banyak ya. Biasanya kedokteran gigi laki-lakinya cuma sedikit sekali. Oke. Ya. Ini tadi kalau menutup mata dengan rapat itu adalah ini yang berkontraksi ya, bagian luar namanya pars orbitalis ya. Pars itu punya bagian ya. Pars. Bahasa anatominya adalah pars orbitalis. Kemudian ada lagi pars palpebralis ini ya. Palpebralis ini yang bentuk palpebra atau kelopak mata, baik kelopak mata atas maupun kelopak mata bawah. Sejauh ini ada pertanyaan enggak? Kalau ada pertanyaan ya langsung aja ya. Ini palpebralis ya, melekat pada palpebra atau kelopak mata.
ya. Ini tempat melekatnya mana? Ligamentum palpebra medial. Jadi ini ya, sini ada sini bagian medialnya. Kemudian lamina dorsalis dan septum orbita ya. Musculus ciliaris, ya, sini kan ada musculus ciliaris juga di sini ya. Fungsinya menutup mata dengan pelan. Kalau Anda tidur, Anda menutup mata dengan kuat atau Anda menutup mata dengan pelan? Dengan pelan, Dok. Dengan pelan ya. Jadi kalau Anda tertidur, maka sebelum Anda tertidur, ini pars palpebralis daripada musculus orbicularis itu akan berkontraksi dulu ya, kemudian Anda akan menutup mata itu ya. Ini karena fungsi pars palpebralisnya. Berbeda tadi menutup mata dengan kencang ya, ini menutup mata dengan pelan. Pars lacrimalis. Lacrimalis itu apa? Bagian daripada lacrimal. Air mata ya. Ya, yang maksudkan air mata. Terletak di belakang daripada saccus lacrimalis ya, pada os lacrimal, tapi palpebra lateralis. Di sini ya. Di sini ada glandula lacrimalis atau kelenjar air mata, kemudian ada saccusnya, ada tempat menampungnya ya. Ya, di sini semua. Nanti ada salurannya menuju ke tubulus lacrimalis ya. Lalu nanti ke sulcus lacrimalis, baru masuk ke hidung. Ya, kalau Anda menangis, apakah hidung Anda tetap kering? Tidak, Dok. Ikut berair, Dok. Nah, pasti hidung kita berair, ya. Nah, itu tetapi ada orang menangis, tetapi hidungnya tidak berair. Waktu itu nangisnya bohong-bohong, gitu ya. Nah, ya bisa saja itu airnya dipercikkan ke matanya seakan-akan dia menangis ya, tapi kalau menangis beneran pasti akan melewati ini salurannya ke sulcus atau masuk ke nasalis ya, nanti akan basah hidung kita. Oke, fungsinya untuk dilatasi saccus lacrimalis. Saccus lacrimalis ini tadi ya untuk melebarkan supaya airnya makin banyak air yang bisa ditampung air matanya ya. Saccus lacrimalis ini adalah kantong air mata ya. Corrugator supercilii. Musculus corrugator supercilii. Ini ya. Ini sili ya, tadi alis mata ya. Melekat pada tepi medial arcus supercilii ya. Ini arcus superciliinya. Ya, ini tepi medialnya. Ini. Dan pada kulit alis juga ya. Jadi melekat di sini pada kulit alis. Serabutnya berjalan ke kraniolateral. Kranio ternyata ke arah kranium, ke arah atas ya, ke arah otak ya. Kemudian ke arah lateral, yang namanya kraniolateral. Jadi ini serong ya, yang menembus musculus frontalis. Ini kan tadi musculus frontalisnya, ya. Jadi dia menembus musculus frontalis. Dan musculus di sini adalah orbicularis, oculi, pars. Apa tadi? Kok itu pars apa? Musculus orbicularis, oculi, pars. Nah, lupa lagi. Pars orbitalis ya. Jadi ini corrugator ini dia menembus orbicularis oculi dan juga frontalis ya. Oke. Fungsinya apa? Menarik alis ke caudomedial. Caudo itu apa? Ke caudal. Caudal artinya ke arah mana? Ini kranial ke arah atas, caudal itu ke arah bawah ya.
istilah-istilah anatomi ini Anda sudah paham ya. Kalau saya menyebutkan banyak proksimal, distal, Anda sudah paham. Superior, inferior, lateral, medial, sudah paham semua? Sudah paham enggak? Sudah, Dok. Ya, baik kalau sudah ya. Jadi kalau saya menyebut, coba lihat arah seratnya serong begini. Jadi kalau dia berkontraksi, maka dia akan menarik alis ke kaudo medial, ke bawah dan ke tengah. Karena disinilah tempat tadi insersionya tadi, ya. Nah, pada tepi medial arcus superficialis dan kulit alis, ini ya. Jadi ini apa namanya? Lipatan kulitnya menjadi apa nanti? Kerutannya seperti apa? Nah, nanti mungkin ada kita perhatikan sebentar gambar-gambar ya. Kalau orbit korugator supercilinya berkontraksi seperti apa lipatan kulitnya. Ini yang jelas ini menarik ke arah kaudo medial. Ya. Jadi itu tadi untuk yang berada di orbita, yaitu adalah orbicularis oculi, yang ada dua, pars orbitalis, pars palpebralis, pars lacrimalis, dan yang kedua adalah musculus corrugator supercilii. Nah, sekarang otot-otot pada daerah telinga, ya, muscle of nose. Yang pertama adalah musculus, begini modelnya ya, dulu ya. Supaya Anda lihat tulisannya. Oke, ya. Nama lainnya adalah musculus pyramidalis nasi, ya. Atau musculus procerus yang ini ya, gambarnya. Jelas tidak Anda lihat situ ya? Ya. Musculus procerus yang ini. Ini arah seratnya ini arah vertikal begini ya. Ya. Dia berorigo pada os nasalis atau tulang hidung ya, di sini, tulang hidung di sini. Ya, tulang hidung kita itu bukan sampai di ujung hidung ya, tapi cuma sampai di pangkal hidung sini. Insersionya pada kulit di atas radix nasi. Ini kan radix artinya apa? Radix itu akar ya, jadi bagian paling bawah daripada hidung. Hidung itu bagian bawahnya bukan di sini depan, tapi bagian sini ya, radixnya di sini. Di atas daripada radix, pas cekungan ini itu adalah radixnya. Di atasnya itu ada musculus procerus. Ya. Fungsinya apa? Menarik ujung medial alis ke kaudal. Ujung medial alis ke arah kaudal. Ya. Akibatnya apa? Lipatan transversal. Apa itu lipatan transversal? Jadi lipatannya di sini ada garis di sini, ya. Seakan-akan kulit kita itu terlipat ya, lipat transversal begini. Mungkin tadi ya. Lipatan transversalnya mana? Nah, ini lipatan apa nih? Lipatan vertikal, lipatan transversal yang mana? Ini tadi yang corrugator supercilii dan transversalnya ini, tapi tidak terlalu kelihatan ya. Kalau yang kelihatan ini semua ini frontalnya semua ya. Nanti sebentar ada gambar di belakang kita perlihatkan ya.
kecepatan. Kecepatan transversal, jadi terlipat sini. Nah, sini ada lagi musculus nasalis. Musculus nasalis ya, sudah melekat di pada bagian hidung ya. Ada pars transversal, ada pars alaris. Ya, ini tidak mungkin. Anda sudah punya atlas ini. Atlas apa, color atlas itu sudah punya. Ini gambar-gambar ini saya ambil dari color atlas. Itu yang fotografi itu. Anda sudah punya semua? Belum, dokter. Belum. Saya belum pernah membagikan ya. Halo. Sudah dokter, tapi harus minta izin akses dokter. Loh, itu kan PDF yang saya bagikan. Oke nanti ya. Ini yang Anda lihat sini, ini musculus nasalis. Ini arah seratnya ya, cenderung transversal begini ya, namanya musculus nasalis. Di sampingnya ada musculus apa tadi? Ini. Keduanya. Nih. Pars alaris atau dilatator nares. Dari namanya kita tahu fungsinya untuk dilatasi daripada ini nasi ya. Jadi kalau ini berkontraksi pars alarisnya, maka lubang hidungnya ditarik ke samping ya, jadi melebarkan lubang hidung. Nares itu lubang hidung ya. Ya. Ini pars alarisnya. Alarisnya apa? Sayap ya. Ala itu sama sayap. Nah, karena saya di sini. Ini saya udah terlalu lihat jelas ya. Nanti bisa kita lihat ini. Pars alaris. Ini mana? Di sini, ini ya, dekat dengan lubang hidung ini. Ini pars alarisnya dari musculus nasalis ya. Tempat A-nya yang ini tadi. Ini yang 4 A-nya ya, yang tadi, yang transversal tadi ya. Jadi kalau ini berkontraksi, dia akan menarik hidung ya. Lubang hidung menjadi lebih sempit karena ini saling mendekatkan ya. Karena ini kan ada kiri ada kanan. Kalau itu berkontraksi berarti menyempitkan lubang hidung yang pars transversalis tadi ya. Nah, kemudian pars alarisnya ini, jadi kalau ini berkontraksi tertarik ke dalam, tertarik keluar, maka lubang hidungnya akan tertarik keluar ya, maka melebarkan lubang hidung. Bisa dipahami ya? Jadi pars nasalis itu ada dua, pars transversa yang posisi tadi, dan pars alarisnya di sini. Ini agak bersambung dari atas ke bawah. Satu menyempitkan lubang hidung, yang satunya melebarkan lubang hidung karena menarik ke lateral. Sepaham ya? Oke, yang tadi sampai sini pas alarisnya datang. Ini cuma pas nasalisnya atau pas transversalnya. Di sini Oke, kemudian ada musculus depressor septi ya, namanya depressor berarti ini ya, di sini ini dari jugum alveolar incisivus lateralis. Oke, di sini ya, daerah incisivus di sini. Ini depressor septi. Depressor septi apa? Dia menarik ke bawah septum daripada hidung. Septum itu sekat. Kalau hidung kita ada dua ruangan, ya, maka di tengah-tengahnya itu ada septumnya, namanya septum nasi. Nah, ini ada ototnya di sini, namanya musculus depressor septi. Apabila berkontraksi di sini, ya, maka dia menarik ke bawah,
Dengan demikian ini juga akan melebarkan juga lubang hidungnya karena tertarik ke bawah. Sama tadi yang pars alaris, karena dia tertarik ke samping, maka lubang hidung menjadi lebih lebar, ya. Bisa paham enggak ya? Jadi ada dua otot yang membantu apabila berkontraksi, maka dia akan melebarkan lubang hidung. Dari pars alaris, dari musculus nasalis, dan sekarang adalah musculus depressor septi, ya. Depressor yang menarik ke bawah septum nasi atau sekat hidung. Pada bibir, ya. Nah, ini bibir atas, ada juga bibir bawah, ya. Nah, ada musculus quadratus labii superior, ya. Quadratus seperti ada berbentuk segi 4, ya. Ada musculus levator labii superior. Levator artinya apa? Dia menarik bibir atas, ya, menarik ke atas bibir atas. Ini kan ini bibir atas kita. Ada otot namanya levator labii superior. Ini apabila, dan namanya kita bisa mengetahui apa fungsinya. Ya, tentu ini menarik menarik bibir atas menuju ke atas, ya. Tuh. Levator labii superior alaquanasi. Ya, ini juga ya berdekatan tadi dengan pars alaris dari musculus nasalis. Ini levator labii superior alaquanasi, ya, dekat ini, berada di samping daripada hidung. Jadi levator labii superior ini, ya. Ini. Jadi jelas bahwa dia itu melekat pada bibir bagian atas, ya, lihat. Nanti ada juga di sini anguli, levator anguli oris, ya, levator juga, tapi anguli itu artinya apa? Sudut. Ini levator labii, jadi menarik bibir atas ke atas. Bisa paham ya? Dan ada lagi satu yang melekat pada bibir atas atau labium superior, yaitu musculus zygomaticus minus, ya, atau zygomaticus minor. Nih, zygomaticus minor. Ya. Kalau zygomaticus mayor, dia tidak melekat pada labium superior, ya, tapi dia melekat pada angulus oris. Bisa lihat gambarnya dengan jelas? Bisa, dokter. Ya, jelas ya. Jadi zygomaticus minor itu melekat pada labium superior. Bersama-sama dengan levator labii superior, bersama-sama juga dengan levator labii superior alaquenasi, ya. Nah, gitu. Jadi ada berapa? 1, 2, 3, ya. Nah, ini berbentuk sini kan sebenarnya berbentuk segi 4, kalau digabung semua ini ada berbentuk apa namanya quadratus labii superior. Nah, itu tadi yang melekat pada bibir atas atau labium superior. Sekarang yang melekat pada angulus oris. Ya, angulus artinya apa? Sudut mulut ini. Nah, ini ada beberapa kelompok otot di sini, melekat sini. Tadi pertama zygomaticus mayor, ya. Nih, zygomaticus mayor. Kemudian levator anguli oris, ya. Nah, tadi ada levator labii superior, ini sekarang ada levator anguli oris. Ya, ini. Jadi ini levator anguli oris artinya apa? Fungsinya tentu nanti mengangkat sudut mulut ke atas, ya, levator anguli oris. Kemudian ada depressor anguli oris, ada lagi yang fungsinya berlawanan tadi. Depressor anguli oris artinya apa? Ini menarik sudut mulut ke bawah, mendepresi, ya. Ya, nama lainnya tadi levator anguli oris adalah musculus caninus. Depressor tadi nama lainnya adalah musculus triangularis karena dia berbentuk segi 3, ya. Ini triangularis segi 3. Berbicara musculus risorius, ya, risorius. Ini keempat otot ini melekat semua pada sudut mulut. Ini risoriusnya.
Jadi mulai daripada Zygomaticus mayor, ya, Zygomaticus mayor, kemudian Elevator angulioris, Depressor angulioris, kemudian Risorius, ya. Yang melekat pada bibir bawah. Ya, nama lainnya adalah Musculus quadratus labii inferior, ya. Nah, di sini kalau tadi kan melekat pada bibir atas quadratus labii superior, ya. Ini quadratus labii inferior atau musculus depressor labii inferior, ya. Ini adalah labium, ya. Labium inferior, ada depresornya ini. Depressor artinya apa? Dia akan nanti menarik bibir bawah, labium inferior menarik ke arah inferior ke bawah, mendepresikan, ya. Satu, depressor labii inferior. Yang kedua, mentalis, ya. Ini musculus mentalis di dagu, ya. Ini pas dagunya. Bagian medial daripada tadi, depressor labii inferior. Kalau juga berkontraksi, maka akan juga menarik ke bawah. Yang buccinator. Yang kita tahu apa? Nama lainnya apa? Pipi, ya. Kalau ada orang yang lemak pipinya tebal, nah kelihatan, ya. Itu buccinator, ya, atau pipi, ya, membentuk pipi kita. Kalau tipis buccinatornya kelihatan cekung gitu, ya. Ini juga musculus buccinator juga membantu di dalam proses pengunyahan, ya. Mastikasi. Ini otot ada mulut, ya. Maksudnya musculus buccinator. Sejauh ini ada pertanyaan? Semuanya paham, ya? Paham. Ya. Ini buccinator terletak antara maksila dan mandibula, ya. Kalau maksila itu kan rahang atas, mandibula adalah bawah di sini, ya. Origonya pada prosesus alveolaris mandibula, ya. Di sini proses alveolaris mandibula. Kemudian termasuk juga maksila dan rafe pada mandibularis. Insersinya pada ke dalam origo orbicularis oris dan bibir atas dan bibir bawah, ya. Ini bagian insersinya. Ini tertutup oleh fascia bucopharyngeal, ya. Jadi di sini ada fascianya, ada pembungkus daripada buccinator ini, ya. Namanya fascia bucopharyngeus. Nah, di sini ditembus oleh ductus parotideus. Apa itu ductus parotideus? Di sini ada di depan sebelah antero, ya, antero inferior daripada telinga kita atau telinga kita, auriculus ini terletak kelenjar yang paling besar, ya, kelenjar air liur, kelenjar saliva yang paling besar, namanya glandula parotidea, ya, atau parotis, kelenjar parotis atau glandula parotidea di sini, ya. Nah, dari glandula ini keluar saluran atau ductus untuk menuju ke rongga mulut. Ingat bahwa fungsi daripada saliva atau air liur itu adalah untuk membasahi rongga mulut. Sementara kelenjar yang menghasilkan saliva tersebut ini berada di luar daripada mulut itu sendiri, ya. Yang paling besar itu adalah glandula parotis atau parotidea. Yang lainnya ada di submandibula di bawah, ada juga di sublingual, ya. Berada di bawah lingual atau tidak. Paham, ya? Tidak kelihatan gambar. Di sini ada glandula parotis, ya, posisi di bawah, di atas angulus mandibula ini. Parotis itu yang Anda pernah melihat ada orang bengkak
orang bilang bekam babi, pernah lihat? Atau gondongan. Pernah dengar enggak? Yang biasanya orang kalau ada yang sakit begitu dioleskan dengan warna apa? Warna apa? Tidak pernah lihat. Ada warna, orang bilang warna belau ya, biru apa sih? Biru ungu ya. Nggak tahu itu apa isinya ya. Itu belau. Ya itulah yang meradang itu granuloprotisnya, pelajaran hidupnya. Fungsi daripada muskulus sponginator ini tuh, agar pipi tetap tegak. Seperti tadi ya. Kalau ini masih tegak, kelihatan orangnya masih cantik, masih berisi ya. Tapi kalau sudah kendor, kelihatan orangnya sudah tua gitu ya. Menarik sudut mulut ke lateral juga. Coba lihat pendekatan yang sudut mulut, ya ini bisa menarik sudut mulut. Dan termasuk menutup juga rima oris. Rima oris seperti apa? Lubang apa? Rima oris apa? Kalau lubang hidung tadi apa istilahnya lubang hidung? Lubang hidung nares, dokter. Nares. Ya. Kalau lubang mulut? Lubang mulut rima oris. Oris. Ya, jadi kalau ini maksudnya seperti orang yang meniup apa balon, itu kan muskulus sponginatornya, dan mulutnya juga tertutup ya, menggelembungkan balon atau mengkontraksikan muskulus sponginator ya, menekan bibir dan pipi pada gigi. Nah ini coba lihat ekspresinya. Anda jelas nggak melihat gambar ini? Jelas nggak? Jelas, dok. Jelas ya. Ini tadi kalau ini menarik ke kaudo, menarik alisnya ke kaudo medial. Muskulus apa? Corrugator supercilii. Kemudian muskulus procerus mana? Sayang ini enggak. Ini sebenarnya seperti ini ya. Semestinya ini bisa memperlihatkan. Ini. Bisa lihat ini? Procerus ya. Ini. Dan muskulus. Ini ada dua. Ini pada os nasalis juga kelihatan ya. Ini juga pada hidung, pars transversalis, musculus nasalis, pars transversalis ya. Kemudian ini musculus procerusnya. Tadi procerus itu pas di sini ya, di radix hidung ya, di atas hidung. Jadi kalau ini berkontraksi, jadi ada lipatan yang berjalan horizontal. Jadi ada garis begini, bukan kulit. Nah, ini juga yang mendepresi ya, mengkompresi, artinya menekan hidung ke bawah ya. Ini musculus transversalis. Nah, beda ini ya. Ini alequenasi. Nah, ini melonggarkan, melebarkan nostrilnya lubang hidung. Ya. Ini pars alaris dari musculus nasalis. Termasuk juga labii superior alequenasi. Jadi alequenasi ini semuanya berada di samping ya, di samping daripada hidung. Ini fungsinya untuk menarik cuping hidung ke samping, jadi lubang hidungnya, nostrilnya ya makin lebar ya. Nah ini tadi buccinator ya. Kalau Anda menggelembungkan balon seperti begini, ini pipinya menjadi menggelembung, ini buccinator. Kemudian kalau mulutnya dikatup ini ya, membulat, namanya berarti orbicularis, orisnya yang berkontraksi. Orbicularis oris kan melingkari daripada oris ya. Nah, jadi ini menutup mulut, kemudian menggelembungkan pipi. Nah ini ya, coba lihat ini apa?
musculus risorius ya, risorius ke arah lateral tadi ya. Sudut mulut ya. Nah, sudut mulutnya ke arah lateral. Berarti ini semua mulutnya makin melebar ya. Ini juga pars labialis superior juga terangkat ke atas ya. Ini kalau ke bawah, nah ini kalau apa namanya? Kalau sudut mulutnya tertarik ke bawah, berarti yang berfungsi adalah musculus depressor anguli oris. Oke. Nah, coba lihat ini kalau menutup begini mulutnya, ini cuma orbicularis oris. Kalau menutup karena menggembung pipinya, orbicularis oris dan musculus buccinator. Ya. Ada lagi satu otot ini yang paling lebar yang namanya platysma. Tadi diperhatikan ya. Platysma itu, nah di sini mungkin ya, gambar yang paling pertama mungkin. Platysma ini platysma ini ya. Ini sangat tipis ototnya dan biasanya dia melekat pada kulit ya, ini sampai di leher, melewati leher sampai di osculaticula ya. Ini masih merupakan bagian juga ya. Sebetulnya ini berada di leher kebanyakan, bukan di muka, tapi masih ada ini bersambungan juga dari sini ya. Platysma namanya. Ini. Tapi ini sudah ya, terlalu kelihatan. Ini sudah ada bagian dalam ini. Ini adalah platysma ya. Ini. Sampai ke bawah, sampai melewati. Jadi kalau orang ini berkontraksi seperti leher kita mempunyai sayap. Contohnya tadi ini ya. Ini, Anda semua bisa melakukan ini, mengkontraksikan platysmanya seperti ada sayap di kulit lehernya, ya. Seperti itu. Oke, ada pertanyaan? Kalau praktikum, kita lanjut aja praktikum ya, 1 jam aja kita ambil ya. Karena materinya kan sebagian besar juga kita sudah perhatikan tadi. Jadi, kalau praktikum, kita tinggal memperlihatkan saja gambar-gambar saja. Ada pertanyaan? Halo? Halo? Saya ingin bertanya, dokter. Apa pertanyaannya? Kan untuk menggerakkan, ada kan cuping hidung itu kan nggak semua orang bisa gede kecilin gitu, dok, bisa gembang gembis. Itu kenapa ya, dok? Dan ada beberapa orang yang bisa gerakin telinga dan ada yang enggak. Itu kenapa ya, dokter? Makhluk yang paling gampang menggerakkan daun telinga itu biasanya dari golongan hewan. Ya, contohnya apa? Anda biasa nonton enggak? National Geographic atau Animal Planet? Itu seperti apa? Rusa. Kenapa rusa mempunyai pendengaran yang tajam? Karena dia mempunyai daging yang empuk. Ya, semua hewan-hewan di belantara suka makan daging rusa. Nah, dengan demikian Yang Maha Pencipta membekali rusa dengan daun telinga yang bisa semacam radar untuk menangkap datangnya musuh. Ya, tidak semua memang ya. Jadi pada manusia ada mungkin orang tertentu yang bisa menggerak-gerakkan telinganya. Biasanya ada orang-orang yang suka kayak pelawak begitu ya, atau apa itu orangnya pemain sirkus atau apa semacamnya itu bisa menggerakkan ya daun telinganya gitu ya. Ya, tapi saya kira tidak semua orang. Tadi ya regioparotis tadi tempatnya daripada ini adalah kelenjar parotis ya, kelenjar air liur terbesar yang berada di pasti bawah depan telinga. Ini ada duktusnya, ada salurannya menembus musculus buccinator tadi untuk masuk ke dalam rongga mulut ya, di daerah rahang atas. Nah, di sini air liur paling banyak dihasilkan ya. Ini nanti mungkin kuliahnya di kuliah, kalau kuliah kita hari ini cuma otot-otot saja, berarti ini belum saya terangkan. Mudah-mudahan masih ada lagi nanti kuliah bagian profundusnya ya, bagian dalamnya. Ya, sekarang Anda tahu saja bahwa ini ada namanya
kelenjar parotis seperti itu. Ini nanti ada saraf-saraf, ada pembuluh darah, ya. Ya, nanti dokter Hari ya. Ya. Ini duktus yang lain ya. Ada kelenjar juga sublingual pada pas di bawah lidah. Ini juga menghasilkan juga air liur. Submandibula ini di bawah os mandibulanya ini juga menghasilkan air liur juga. Jadi ada dia kelenjar yang fungsinya untuk membasahi rongga mulut. Otot-otot mastikasi mengunyah ya. Pengunyah utama itu ada 4. Yang pertama masseter, pterygoideus medialis dan lateralis, kemudian temporalis. Ada lagi otot-otot pengunyah yang lain. Tapi ini bagian ini ada yang berada juga di bagian leher ya, di dasar mulut juga ada ya. Ini yang membantu proses pengunyah di gastricus ventral anterior, milohyoideus, geniohyoideus, dan musculus buccinator. Tadi kan kita sudah menyinggung musculus buccinator atau otot pipi ya. Yang utama ini 4, masseter, pterygoideus, medialis lateralis, dan temporalis. Ini sekedar aja anatomi rongga mulut ya. Isthmus fossium itu adalah lubang mulut bagian belakang. Kalau Anda berdiri di depan kaca cermin, kemudian Anda membuka lebar mulut Anda, kemudian ada yang menggantung, ada lubang mulut bagian belakang yang bisa kelihatan oropharynx-nya, ya. Nah, itu ada yang itu lubang belakang itu namanya isthmus fossium. Ya. Tapi ini mungkin bukan di sini dibahas ya, karena ada vestibul chorus ini sudah bagian dalam ya. Oke. Nah, tadi ini adalah isthmus fossium ya. Hidung. Sinus paranasalis. Ya, ini tadi ya. Kalau glabella di sini, yang tadi kan batas daripada muka, yang pertama mengatakan di sini glabellanya, kemudian ke arah ini arcus superciliaris di sini, samping ke sini, kemudian ke sini ke mengikuti arcus zygomaticus, kemudian ke telinga, kemudian ke mandibula. Ya, sekeliling ini adalah muka. Nah, tapi ada juga definisi yang kedua, yaitu mengikuti muka itu semua yang terlihat yang mengikuti arah tempat tumbuhnya rambut. Bisa dipaham perbedaannya? Ya, ada yang mengatakan bahwa yang masuk muka adalah semua bagian depan kepala ini yang tidak ditumbuhi rambut. Ya, kalau ditumbuhi rambut berarti itu bagian kepala. Saya perhatikan sedikit tentang musculus temporalis. Jadi kudisnya, bentar ya. Ini ya. Ini adalah musculus masseter ini. Musculus masseter. Coba lihat arah seratnya. Ini adalah musculus temporalis ya. Ya, temporalis. Jadi kalau ini berkontraksi, tentu fungsinya adalah untuk menutup mulut ya. Yang ini color atlas ini ada apa namanya? Anda lihat ada tampilan baru di layar Anda. Ini udah kelihatan enggak? Izin dokter, sudah dokter. Sudah ya. Kalau begitu ada video dulu ya, kalau saya memperlihatkan dulu ya.
Kalau ini Anda lihat ada tampilan baru. Ada dok. Ya, ini kita putarkan sebentar ya. Otot-otot facial ekspresi. Ini otot-otot pengunyahan. Associated with the eye socket, the nasal muscles surrounding the nose, the auricular or muscles surrounding the ear, and finally muscles at the forehead and neck. Let's start with the oral. Most of the facial muscles are positioned around the mouth. This is the part of the face that moves the most. Firstly, there's the auricularis oris, which encircles the mouth. It is a sphincter, aka a circular muscle that maintains constriction of the This muscle helps you close your mouth or pucker your lips. For instance, while whistling, it originates from the maxilla and from other muscles of the cheek and inserts into the lips. The other muscles from the oral can be divided into the upper and lower thirds. The upper includes the zygomaticus major and minor, the risorius, the levator labii superioris, the levator labia. Ya, di pembahasan ini dia tidak membahas seperti apa otot-otot yang berada di bagian yang melekat pada labium superior atau anguli oris. Dia cuma mengatakan kelompok otot-otot yang berada di grup atas ya. Ya, ini bagian atas daripada mulut gitu ya. Dia membaginya seperti begitu. Jadi makanya risorius dengan ini zygomaticus levator semua masuk di dalam grup atas ya. Dia tidak menyebut ada istilah anguli oris, tidak ya. Nah, Anda lihat bahwa apabila otot-otot yang berada di grup atas ini berkontraksi, semuanya menarik bibir dan sudut bibir ke arah atas dan ke arah samping. Jadi kesannya orang itu tersenyum seperti begini ya. Coba lihat ya. Jadi kalau tersenyum seperti begini, maka kelompok otot-otot yang berkontraksi adalah otot-otot anguli oris dan otot-otot yang berada pada bibir atas. Ya. Whether or not you have dimples is supposedly thanks to variation in the structure of the zygomaticus major. On the other hand, the risorius muscle is involved with the fake smile. Nih, musculus risorius. Dulu ya, kita ini contoh-contoh anunya, contoh-contoh gerakannya. The zygomaticus major and minor help lift the Ini, kalau zygomaticus mayor dan minornya berkontraksi bekerja, maka ekspresinya seperti begini ya. Tadi kan minor itu pada bagian atas, sementara mayor pada bagian anguli ya. Nah, jadi memang ini sedikit menarik ke bibir atas, ke atas dan ke samping gitu ya. Jadi memang kesannya seperti tersenyum begini. Ya. Gitu. Whether or not you have dimples is supposedly thanks to variation in the structure of the zygomaticus major. On the other hand, the risorius muscle is involved with the fake smile. Its contraction draws back the corners of the mouth. Adriana udah malah ditinggalin mas. However, this smile does not collaborate with the orbicularis oculi muscle, and so does not involve the skin around the eye. Using this muscle as opposed to the zygomaticus will prevent you from hitting crow's feet wrinkles, but others will judge you as being insincere. The levator anguli oris also plays a role in helping you smile by moving the corners of the mouth upward. Meanwhile, the levator labii superioris electroideasm, that's quite a mouthful, enables a snarling expression. Nah, ini tadi ya. Actually, it's
It's been nicknamed the Elvis muscle, since the famous American anthem, "Phew, that's quite a mouthful," enables a snarling Ini coba lihat kalau alequenasinya levator labii superior alequenasi yang berkontraksi, maka dia akan menarik cuping hidungnya sehingga ini lubang hidungnya kelihatan lebih lebar ya. Ini. Ya. Anda mengenal buku ini siapa nih? Ini senyum yang sangat fenomenal. Anda tahu siapa ini? Ini Elvis Muscle. Elvis ini siapa? Ada yang kenal enggak? Mungkin orang tua Anda barangkali. Dokter. Iya, penyanyi tahun 50-an, 60-an ya. Tahun 70-an mungkin masih ya. Ini senyum yang sangat menggoda pada waktu itu ya. Nah, ini. Yang mana yang berkontraksi kalau Elvis muscle-nya muncul? famous American singer Isabella. Finally, the levator labii superior muscle makes the upper lip. The lower group of oral muscles include the patellis, the depressor anguli oris, and the depressor labii inferior. If someone can infer a displete mental state of the face, perhaps Ini ya, kalau begini terkatup mulutnya, kemudian dia tertarik ke bawah, ini adalah musculus mentalisnya ya, dagunya ya. Mengkerutkan dagu. Ini menarik bibir bawah ya, ke bawah, depressor labii inferior. This muscle is important for kissing and laying up. So in general, the upper group is more involved in Jadi yang upper group itu yang kelihatan mimik senang, ceria, gembira gitu ya. Beda kalau yang di bawah kelihatan sedih. Oh, di sini ada corrugator supercilii, ada lagi ya depressor supercilii ya. Nah gini, pas berada di sebelah sebelah lateral daripada musculus procerus ya. Namanya depressor supercilii. You also have a pair of orbicularis oculi muscles which encircle your eyelids. These muscles help you close your eyes, and again, these are sphincter muscles. The corrugator muscle pulls the eyebrow medially. Nah ini corrugator supercilii kalau berkontraksi ini ya, jadi alis itu tertarik ke tengah, ke bawah tengah ya. Ini saya pakai kacamata jadi tidak kelihatan. Ada lekukan di sini ya, lekukan kulitnya di sini kelihatan ya, yang agak vertikal gitu ya. Finally, there is the depressor supercilii, which are thought to assist in moving and lowering the eyebrow. On to the nasal group. Yeah. This group has three muscles. The nasalis is the largest of these muscles and can be split into the transverse nasalis and dilator nares. Nah ini tadi ya, nasalis ada dua, transversalis ini tadi yang nanti akan mengecilkan atau mempersempit lubang hidung. Kemudian yang dilatator kan siapa? Dilatasi yang melebarkan. Ya, kemudian ini ada lagi musculus yang merah itu adalah while the dilator nares open. The procerus originates from the nasal bone and inserts into the lower uniform. Its contraction pulls the eyebrow down. Ini dia, ini ya lipatan yang
horizontal. which assists the alar part of the nasal line and binocular. It runs from the maxilla to the nasal septum. The bone and part of it separate into nasal cavities. Now you probably have a friend who can wiggle their ears. They can accomplish this thanks to their auricular muscles. There are 3 of these: the anterior, posterior, and superior auricular muscles. Finally, there is a muscle of facial expression in the forehead and another in the neck. In the forehead, we have the frontalis. Ini musculus frontalisnya. Coba lihat ya. Lipatan kulit frontalis. Nah, The nodular, labial, and mandibular portion. Only the first 2 are shown on this model. Here is another diagram. ini tadi ya, yang memberikan gambaran ini apa semacam sayap pada kulit leher ya. Ini musculus platysma. You might notice it when a fly lands on a horse's neck and it twitches its withers in response. We've now covered the muscles of facial expression, so let's cover the muscles of mastication. These are associated with movements of the jaw. There are 4: the temporalis, the masseter, the medial and lateral. Nah, ini tadi ada 4 otot-otot yang berfungsi dalam mengunyah. Kalau mengunyah itu menutup dan membuka katup daripada ini ya, mulut ya. Ini namanya mengunyah, mastikasi. Menggerakkan mandibula. Ya, ini temporal ya. Temporal itu kan ada 2 sisi ya, bagian sisi dekstra dan sinistra. It originates from the temporal fossa and advances into a tendon which connects to the mandible. Dia melekat pada mandibula juga ya. Dia melekat sini pada fossa temporalis di regio temporalis daripada kranium, kemudian ke mana? Ke mandibula ya, ke rahang bawah tempat melekatnya. The masseter is the strongest of the muscles of mastication. It can be split into 2 parts. Ini musculus masseter ya. Ini musculus masseter tadi yang arah seratnya itu vertikal ya, atau lebih condong ke ke kranio anterior ya, seperti ini seratnya. Ini ada 2 juga. And the deep masseter. Both these muscles elevate the mandible to close the mouth. The pterygoids are not shown in this model, so let's look at them separately. Ini ada pterygoideus medialis dan ada pterygoideus lateralis. It has 2 heads, a deep one and a superficial one. Ini yang medialnya ada 2 ya, ada dua kaput ya, medial. Both heads are involved during the opening. Ada yang superficial dan profundus. Yang lateralnya ini inferior dan This is an accessory muscle of mastication. Located between the mandible and maxilla, this muscle pulls the cheek in towards the teeth so food doesn't accumulate there. If you like this video, like again this 2 heads, a superior and an inferior. Ini ya. Ini adalah pterygoideus lateralis yang ada kaput bagian atasnya, kaput superiornya dan kaput inferiornya. Sementara yang pterygoideus medialis ya, ada kaput superficialnya, ada kaput profundusnya ya, ada 2 bagian. Nah, ini coba lihat. Jadi kalau umpamanya berkontraksi ya, ini yang pterygoideus medialisnya berarti cenderung menutup ya. Saya mau memperlihatkan gambar-gambar atlas ya. Ini kita sampai jam 4 saja baru selesai.
Apakah sudah ada di layar Anda Sudah, Dok. alur atlasnya? Saya kira materi ini saya sudah bagi ya. Apakah Anda semua sudah mendapatkan ini ya? Saya tanya, apakah Anda semua mendapatkan atlas ini? Sudah, dokter. Sudah. Jadi kalau sudah ya tentu semestinya sudah ini ya. Sudah bisa dibaca-baca, dilihat-lihat gambarnya ya. Kita lihat di halaman berapa nih? Ini gambarnya kadaver yang difoto ya. Jadi sebetulnya sama saja kalau melihat langsung kadavernya. School of Muscle Fat ya 19. Lihat opennya Dinda. Oke, tadi itu atlasnya kalau dibuka nggak kelihatan lagi gambar fotonya ya? Apakah sama dengan yang Anda dapatkan juga? Begitu juga ya? Iya, dokter. Tidak terlihat gambarnya, dok. Kita tahu kenapa ya? Pak, ini sudah berapa tahun saya pegang ini PDF ini, nggak ada masalah. Tapi barusan kali ini saya buka, kenapa nggak bisa kelihatan gambarnya? Izin dokter, dia loading itu dokter. Kenapa? Loading.